Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita mau terus alami pembaruan di dalam Tuhan, dan kita mau terus merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama, tentunya dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Wahyu 5, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sekali lagi, Wahyu 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan ini. Dan renungan firman Tuhan ini saya berikan judul Sifat Ilahi Allah. Mari kita akan terima pesan dan berkat Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi bersama-sama ayat yang sudah kita baca. Bapak Ibu, di dalam perikop ini dijelaskan bagaimana Yohanes diperhadapkan dengan hikmat, ketetapan dan kedaulatan dan kuasa Allah yang diwujudkan dalam sebuah gulungan kitab. Gulungan kitab ini yang pertama dikatakan termeterai dengan meterai Allah. Ya, dan kemudian juga gulungan kitab itu ada di tangan Allah. Dan gulungan kitab ini dimeterai dengan 7 meterai. Ya, jadi meterainya tidak hanya 1 tapi ada 7, dan tiap-tiap bagian itu memiliki meterainya sendiri. Ya, ke-7 bagian ini tidak dibuka meterainya sekaligus, tetapi berturut-turut. Jadi ada urutannya, jadi tidak satu kali dibuka semuanya, Bapak Ibu. Dan kemudian gulungan kitab ini tidak ada yang tahu apa isinya, ya, selain Allah sendiri, Allah yang memegang itu. Bahkan isi dari gulungan kitab itu pun tidak akan diketahui oleh siapapun sampai Allah sendiri yang mengizinkan untuk meterai gulungan kitab itu dibuka. Nah, di sini Yohanes kemudian juga dihibur dan didorong untuk berharap supaya gulungan kitab dan meterai ini dibuka, ya. Dan kemudian dikatakan bahwa yang memberikan dorongan tersebut dan kemudian memberikan penghiburan bagi Yohanes yaitu adalah seorang dari tua-tua. Ya, dia kemudian menghibur Yohanes karena Yohanes merasa sedih, menangis karena tidak ada yang layak untuk membuka gulungan kitab itu. Namun kemudian seorang tua ini memberikan semangat dan juga dorongan bagi Yohanes untuk tetap percaya dan kemudian memberitahu bahwa ada saatnya nanti gulungan tersebut dibuka. Nah, melalui Yohanes inilah kemudian Allah telah menyingkapkan kepada jemaat, kepada umat-umatnya mengenai siapa yang berhak dan layak untuk membuka gulungan kitab itu. Dialah Tuhan Yesus Kristus, dialah yang disebut sebagai singa dari suku Yehuda dan tunas Daud. Dia yang memegang jabatan sebagai pengantara antara manusia dengan Allah, sehingga hanya Tuhan Yesuslah yang layak dan pantas untuk menjalankan semua kedaulatan Allah seperti yang terdapat di dalam gulungan kitab itu. Apapun isinya, ya hanya Yesuslah yang berhak dan layak mampu untuk menjalankannya, dan hanya Yesuslah yang berhak membuka gulungan kitab tersebut. Dan semua hal ini dilihat dan disaksikan, dirasakan oleh Yohanes secara pribadi melalui penglihatan yang diberikan Allah kepadanya. Nah, itu observasi yang kita bisa temukan dari ayat ini. Kemudian interpretasinya, ya dari pembahasan di perikop ini pelajaran apa yang dapat kita terima? Ya, di sini kita dapat belajar Bapak Ibu tentang sifat ilahi Allah yang hanya dimiliki oleh Allah itu sendiri.
Yang pertama, di sini kita dapat menemukan bagaimana Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Allah tidak hanya menciptakan bumi ini beserta dengan segala isinya termasuk kita, tetapi ada hal-hal lain yang juga Allah ciptakan dan memang hanya Allah yang sanggup untuk menciptakannya, yang dapat membuatnya. Apakah yang Allah ciptakan itu? Selain dari muka bumi dan segala isinya ini, yaitu adalah akhir zaman, Bapak Ibu. Akhir zaman dan segala peristiwa atau segala hal-hal yang akan terjadi yang ada hubungannya dengan akhir zaman, semuanya Allah yang ciptakan. Termasuk salah satunya adalah gulungan kitab dengan 7 meterainya ini. Itu Allah yang buat. Tidak ada manusia yang dapat membuatnya. Walaupun di dunia ada gulungan kitab, ada meterai juga. Tetapi tidak seperti yang ada tertulis di dalam Wahyu ini. Semua itu Tuhan yang ciptakan. Tentunya gulungan kitab dan meterai ini juga bukan seperti yang ada di dunia. Ya, dari kertas biasa mungkin, dari meterai yang juga dari kertas biasa, tentunya sangat berbeda. Memang kita tidak tahu seperti apa bentuk dan wujud persisnya, ya tepatnya seperti apa, karena pada saat itu hanya Yohanes yang melihat dalam penglihatannya. Tetapi yang penting bagi kita dapat mengetahui, kita dapat mengerti bahwa semua itu adalah rancangan Tuhan. Semua itu dibuat dan diciptakan hanya oleh Tuhan saja. Dari hal ini kemudian kita dapat menyadari dan mengetahui bagaimana benar-benar Allah kita itu adalah Alfa dan Omega. Dia yang pada awalnya menciptakan bumi ini dengan segala isinya, dan dia jugalah yang menciptakan akhir dari bumi ini dan segala isinya juga. Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 22 ayat 13, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kemudian Yesaya 44 ayat 6, Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi pengingat bagi kita, membuat kita sadar bagaimana Tuhan sudah menciptakan dunia ini, termasuk kita manusia yang ada di dalamnya. Namun Dia juga Tuhan yang menciptakan akhir dari dunia ini, termasuk akhir dari kita semua manusia yang ada. Kita harus mengisi dan kemudian menjalani hidup yang Tuhan sudah ciptakan ini, yang Tuhan sudah buat ini bagi kita dengan sebaik-baiknya. Kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya, sebab Dialah awal dan akhir. Tidak hanya dalam kehidupan kita, tapi bagi seluruh dunia ini, buat segala yang ada, ya. Bahkan mungkin di luar angkasa sekalipun, semua itu ada hanya karena Tuhan. Dan kita mau mengingat bahwa selalu Yesuslah pencipta yang agung. Ya, Dia menciptakan dunia ini, bahkan Dia pun yang menciptakan akhir dari segalanya. Kemudian yang kedua yang kita bisa pelajari dari sifat ilahi yang hanya dimiliki oleh Allah, yaitu Allah berdaulat penuh. Dalam penglihatan tentang gulungan kitab tadi, Yohanes dapat menyaksikan bagaimana benar-benar Allah itu maha kuasa. Hanya itu yang disaksikan oleh Yohanes, bagaimana Allah itu maha kuasa, Dia pengatur, Dia pengendali, Dia yang menentukan segala sesuatu. Itu yang dia lihat dari peristiwa gulungan kitab ini. Dan dalam gulungan kitab itu tentunya berisikan sesuatu yang sangat mulia, sangat kudus, sangat suci. Sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan, tidak bisa kita kira, karena hanya Allah yang tahu apa isinya, ya. Dan Dialah yang menciptakannya. Disinilah kita dapat belajar bagaimana Allah yang kita sembah itu berdaulat penuh atas segala sesuatu. Kekuasaan Allah ini tidak dapat tergantikan, tidak dapat tergoyahkan, ya. Isi gulungan kitab itu sangat penting dan tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Inilah kedaulatan Allah yang tidak bisa dimiliki oleh manusia manapun, ya, dengan pangkatnya yang tinggi, ya hanya Tuhanlah yang mengetahui hikmatnya, ya, dan kehendak-kehendaknya yang luar biasa. Mazmur 135 ayat 6, Tuhan melakukan apa yang dikehendaki hatinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Kemudian di sini kita dapat melihat hal ini menjadi satu pengingat bagi kita
supaya menyadarkan kita bahwa Allah yang kita sembah itu berdaulat, berkuasa, dan memegang kendali penuh atas segala-galanya. Bahkan hal-hal yang rahasia, hal-hal yang kita tidak ketahui, Tuhan itu yang tahu. Tuhan yang berdaulat atas semuanya itu. Bahkan termasuk Dia berdaulat atas kehidupan kita, masa depan kita, rencana kita, keperluan atau kebutuhan kita, pergumulan dan masalah kita, sakit penyakit kita, kesehatan kita, semua ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Tuhan yang atur, Tuhan yang tentukan semuanya itu, dan Tuhan yang tahu, hanya Dia yang tahu segala yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Jadi marilah kita mau bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan sampai kita lupa akan Allah. Jangan sampai kita tidak mementingkan Allah, mengutamakan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Dan aplikasinya Bapak Ibu yang harus kita lakukan terhadap Allah ketika kita sudah mengetahui sifat ilahi yang hanya dimiliki oleh Allah. Yang pertama, tentunya kita harus menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan sampai akhir. Jangan sampai kita berpaling dari Tuhan, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan dan memilih percaya kepada yang lain. Tapi mari terus pegang iman keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian kita harus melayani Dia dan lakukan firman-Nya, kehendak-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Karena Dialah satu-satunya Allah yang benar. Dia Alfa dan Omega dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik itu kesaksian pemulihan kesehatan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, kami dapat disalurkan melalui nomor WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami terus percaya mengiring Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau yang berdaulat penuh, Engkau yang menciptakan segala sesuatu. Dan kami mengucap syukur Engkau yang menciptakan juga kehidupan kami. Kami mengucap syukur juga kami boleh menjadi umat-umat-Mu. Biarlah kami mau terus percaya kepada Engkau dan melayani Engkau sampai akhir. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup setiap jemaat Tuhan semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi keluarga GPD El Shaddai Magelang, telah mengaruniakan penghiburan abadi dan pengharapan baik, menghibur dan menguatkan hati kami dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.